Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini, Ana ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kiat-kiat agar terlindung dari gangguan syaitan. Dengan ringkas, insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia, dari gangguan-gangguan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran surat An-Nas ayat 1-6. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan, karena syaitan akan terus menarik kita, mengganggu kita agar kita terjatuh ke dalam keburukan, kesesatan, kedoliman. Dan syaitan tidak bosan-bosannya untuk kembali, walaupun kita sudah melindungi diri. Oleh karena itu, kita harus melindungi diri dengan perlindungan dengan takwa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi sayyi'ata hasanata tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan, niscaya keburukan tersebut akan diangkat. Dan bertemanlah dengan manusia-manusia yang akhlaknya baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah, agar keburukan-keburukan kita terangkat. Dan dengan itulah kita menguatkan iman kita dan membersihkan iman kita, karena sesungguhnya iman itu berkurang dan bertambah beriringi dengan amalan kita. Dan kita juga diperintahkan agar berkawan dengan teman-teman yang soleh, dengan yang akhlak yang mulia, karena teman juga merupakan sebab kita terbawa kepada kebaikan maupun keburukan. Rasulullah SAW juga bersabda, Fawallahi la ilaha illa ghairu inna ahadukum la ya'lamu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fasbiqu 'alal kitab fa ya'lamu bi amalin ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fasbiqu 'alal kitab fa ya'lamu bi amalin ahli jannah fayadkhuluha. Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selainnya, bahwa sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga sampai jarak antara dirinya dan surga hanya sebatas satu hasta saja, lalu catatan mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sungguh di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka sampai jarak di antara dia dan neraka hanya sebatas satu hasta saja, lalu catatan mendahulinya dia beramal dengan amalan penghuni surga, maka dia masuk dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita dapat mengambil bahwa kita harus tetap menjaga keistiqomahan kita dalam beramal, dalam bertakwa, dalam beriman. Kita tidak harus bangkit terus. Kita harus menjauhi dari keburukan, harus melindungi diri. Adapun kiat-kiat yang lain yang dapat kita amalkan, seperti Al-Quran, membaca Al-Quran, senantiasa membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap ingat kepada Allah dan menjauhi diri kita dari gangguan syaitan.
melindungi hati kita dan iman kita, dan menjauhi diri kita dari maksiat, dari keburukan dan wasilah-wasilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.